Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan yang terhormat kepada Bapak Idewo Ketut Suwando selaku Guru Bahasa Indonesia serta teman-teman saya semua. Di sini saya bersama tim saya. Saya Yaskia Syauluna dari Munten, nomor absen 33 selaku notulen. Saya Idewo Fitriasari, nomor absen 6 sebagai pengatur waktu. Dan saya Eka Ditrisna Prajana, nomor absen 12 selaku moderator yang akan memimpin jalannya debat kali ini. Dengan mosi yang terpilih mengenai perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Untuk orang lingkup debat kali ini mencakup dampak perkembangan teknologi bagi kehidupan sosial remaja. Jadi hanya mencakup dalam kehidupan sosial remaja. Sebelum pelaksanaan debat dimulai, saya akan membacakan tata tertib selama debat berlangsung. Yang pertama adalah peserta tidak diperbolehkan untuk menggunakan berbagai macam kata kasar yang mengandung unsur sara. Selanjutnya, peserta tidak diperkenankan untuk berdiskusi dengan rekan satu tim. Pada saat menyampaikan pendapat, pembicara 1 dan 2 saya berikan waktu selama 3 menit. Dan pembicara 3 dan penyimpul saya berikan waktu selama 2 menit. Untuk interupsi hanya dapat dilakukan setelah 1 menit pembicara menyampaikan pendapatnya. Interupsi hanya bisa dilakukan sebanyak 5 kali dengan maksimal waktu masing-masing 1 menit untuk satu kesempatan. Dimohon untuk kepada semua hadirin untuk menaati tata tertib yang telah ditetapkan dan disampaikan. Maka acara debat Bahasa Indonesia antara tim afirmasi dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Saya persilakan untuk tim afirmasi untuk memperkenalkan timnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nimade Dinda Widya Paramita, nomor absen 24. Saya sebagai pembicara 1. Kenalkan, nama saya Idewo Agung Udayadi Pratnya Wilda Sastra Kepojitan. Saya nomor absen 7 sebagai pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Imade Darta Budi, nomor absen 13. Di sini saya sebagai pembicara 3. Selanjutnya untuk tim oposisi saya persilakan untuk memperkenalkan timnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Manik Putri Dewi Laksmi, nomor absen 3 sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Nimade Gita Cahyani, nomor absen 25 sebagai pembicara 2 dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Asifa Dewanya Paren, nomor absen 2 sebagai pembicara 3 dari tim oposisi. Kepada pembicara 1 tim afirmasi saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu yang dimiliki 3 menit dimulai dari pembicara menyampaikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Adapun mosi yang akan kami sampaikan adalah perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Saya setuju bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Perlu kita ketahui, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja tidak dapat dikatakan sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula dikatakan sebagai anak-anak. Banyak remaja pada masa remaja cenderung mencoba sesuatu hal yang baru atau bahkan yang dilarang. Contohnya, banyak remaja yang salah dalam menggunakan teknologi, seperti para remaja akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi. Yang kedua, dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online di kalangan remaja. Yang ketiga, akan terjadi banyak kasus penipuan, khususnya di bidang transaksi jual beli online. Dan yang keempat, terjadi banyak kejahatan seperti penculikan dan pemerkosaan dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang begitu cepat, bahkan cenderung bersifat radikal. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Adapun dampak negatif yang disebabkan oleh media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, orang-orang akan kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, dan rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan dapat dikatakan sebagai kehidupan sosial apabila terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, lalu terjalin komunikasi dan kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan antar sesama. Interupsi ditolak. Adapun perubahan sosial yang cenderung negatif adalah munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu
yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang sudah ada. Untuk itu, saya setuju dengan mosi perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sekian, terima kasih. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Untuk pembicara dari tim oposisi, saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari pembicara menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami tim posisi akan menanggapi mosi tersebut. Saya menyatakan tidak setuju bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Perlu kita ketahui bahwa teknologi ada sebagai salah satu kegencaran manusia dalam menciptakan hal-hal baru yang berguna bagi diri dalam berakbar dan beraktivitas. Masyarakat di masa globalisasi ini tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Hal ini karena hampir seluruh aktivitasnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Contohnya melalui media sosial sebagai salah satu perkembangan teknologi informasi, kita dapat menemukan banyak sekali ide-ide kreatif. Hal ini tentu saja berguna bagi remaja-remaja generasi sekarang yang selalu ingin cepat, mudah, dan tepat dalam meraih sesuatu. Contohnya melalui Google, YouTube, dan lain-lain. Selain itu, kita juga dapat mengakses atau mengetahui berita-berita terkini pada jaringan internet, sehingga membantu kita untuk menambah informasi. Hal ini tentu saja membuat kita menambah wawasan. Selain itu, seperti yang sudah kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kegiatan pembelajaran pasti dilakukan secara daring atau online. Dengan bantuan teknologi, dapat menghubungkan antara guru dan siswa, sehingga kehidupan sosial remaja masih tetap berjalan. Contohnya untuk komunikasi antara guru dan siswa dapat menggunakan aplikasi berupa WhatsApp atau Telegram, dan guru dapat mengadakan meeting secara online dengan muridnya dengan menggunakan aplikasi berupa Google Meet atau Zoom. Dengan penggunaan teknologi dalam belajar daring ini juga dapat melatih siswa untuk disiplin. Contohnya, dalam pembelajaran daring ini, setiap sekolah pasti mewajibkan siswanya untuk mengisi daftar kehadiran pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu saja dapat membuat siswa makin disiplin dan menaati peraturan sekolah, walaupun harus dilakukan melalui rumah menggunakan teknologi yang ada seperti laptop atau handphone. Selain itu, melalui TV sebagai salah satu perkembangan teknologi, seorang remaja juga bisa mengetahui atau mencari program-program acara TV yang berguna bagi remaja. Contohnya melalui program acara TV seperti Bedah Rumah dan Ruang Kaget dapat melatih siswa untuk peduli terhadap sesama dan meningkatkan karakter siswa untuk lebih membantu orang yang lebih membutuhkan. Selain itu, melalui acara TV seperti On Spot atau Kasih dapat memberi kita informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat yang dapat kita jadikan sebagai sumber pengetahuan dan informasi dan dapat menambah wawasan kita. Oleh karena itu, teknologi sangatlah penting bagi kehidupan sosial remaja karena hampir seluruh aktivitasnya dapat dilakukan melalui teknologi. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali, saya tidak setuju dengan mosi perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Baik, untuk pembicara 2 tim afirmasi, saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai saat pembicara menyampaikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya tidak setuju terkait apa yang dibicarakan oleh pembicara 1 tim oposisi. Memang benar bahwasanya melalui teknologi kita dapat memperoleh suatu informasi dengan mudah dan cepat. Namun perlu kita ketahui bahwasanya teknologi itu sifatnya tak terbatas dan luas, sehingga apa yang kita cari tentunya akan mudah didapat. Seperti misalnya, para remaja mencari situs-situs yang berbau pornografi, tentunya ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Nah, maka dengan demikian, saya setuju bahwasanya teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Karena hal di atas, hal ini dikarenakan kebanyakan para remaja asik dengan teknologi hiburan, seperti misalnya televisi, perlengkapan game, internet, dan media sosial, yang membuat para remaja lupa waktu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, seperti misalnya belajar dan beribadah. Hal ini disebabkan karena para remaja memiliki sifat yang mudah terpengaruh. Artinya, para remaja akan mencontoh dan menerapkan apa yang mereka lihat. Begitu juga seterusnya pada tayangan-tayangan televisi yang seharusnya tidak ditonton oleh para remaja, seperti tayangan tindak kriminal, kekerasan, dan gosip. Selain itu, tidak sedikit pula para remaja yang mengurung diri di kamarnya hanya untuk menikmati teknologi informasi baik berupa game dan PlayStation. Nah, fakta ini memberi pengaruh besar terhadap perilaku dan juga
cara belajar dari seorang remaja tersebut. Layanan dan tawaran dari kecanggihan teknologi dari tahun ke tahun semakin menarik dan canggih, yang mana ini membuat para remaja lupa dan juga semakin ketagihan untuk menggunakan teknologi. Tentunya ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Seperti misalnya, yang pertama, para remaja menjadi sulit bersosialisasi dengan teman sebaya karena keseringan bermain gadget. Yang kedua, banyaknya aplikasi-aplikasi yang membuat moral para remaja rusak. Yang ketiga, akibat dari kecanduan video game membuat para remaja menjadi malas dan menyebabkan kesehatan mata menurun. Baiklah, di sini saya tegaskan kembali bahwasanya saya setuju bahwasanya teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sekian, terima kasih. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Baik, untuk pembicara dua tim oposisi saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu yang diberikan 3 menit dimulai saat pembicara menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanggapi pendapat dari tim afirmasi. Sebelumnya dikatakan bahwa anak menjadi malas berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman kebahasaan pun menjadi terganggu jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya. Saya tidak setuju dengan pendapat tersebut karena berkomunikasi di dunia maya maupun dunia nyata hanya berbeda pada tempat saja. Sedangkan untuk kemampuan berbahasa dapat diterapkan dalam komunikasi dunia maya. Contohnya dalam sosialisasi online, webinar maupun seminar. Maka dari itu, saya tidak setuju. Perkembangan teknologi justru memberikan dampak baik bagi kehidupan sosial remaja. Karena pada era ini ditandai dengan munculnya game online atau permainan online yang hanya membutuhkan HP atau laptop dan jaringan internet saja. Selain dapat menghibur pengguna dan menambah aktivitas otak, game online juga dapat dimanfaatkan bagi kehidupan sosial remaja. Salah satunya adalah teamwork. Dalam area permainan online, seringkali dibutuhkan kerjasama tim untuk meraih kemenangan dan bonus. Oleh karena itu, kita pun dilatih agar saling berkomunikasi aktif bersama tim untuk saling mendukung, membantu, dan mengatur strategi antar main agar semakin kompak melawan musuh, sehingga kemenangan lebih mudah diperoleh. Selain itu, perkembangan teknologi sudah berkembang pesat dan berdampak baik bagi kehidupan sosial remaja. Saat ini, perkembangan teknologi sudah mampu menciptakan alat komunikasi yang lebih mudah dan efisien. Instruksi? Instruksi ditolak. Contohnya, handphone atau tablet dan laptop yang sudah dilengkapi dengan media sosial seperti Line, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain yang memberikan kemudahan dalam mengirim pesan, telepon, hingga video call. Membuka media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk bersosialisasi. Contohnya, pada saat pandemi ini dapat dilakukan sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 secara online. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk memperluas jaringan pertemanan. Selain itu, remaja juga dapat melakukan komunikasi dengan teman, sahabat, atau keluarga yang jauh, sehingga tali silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Jadi, saya tidak setuju perkembangan teknologi berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Untuk pembicara 3 tim afirmasi, saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat pembicara menyampaikan pendapatnya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan pembicara 2 dari tim oposisi yang mengatakan bahwa game dapat menambah aktivitas otak. Karena seperti yang kita lihat pada sekarang ini, banyak sekali remaja yang bermain game tanpa mengenal waktu tempat. Entah itu di sekolah, guru, atau tempat bermainnya. Hal tersebut telah menandakan bahwa banyak remaja yang kecanduan terhadap game yang membuatnya lupa akan waktu dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, akibat dengan game, banyak remaja yang prestasi belajarnya menurun dan lupa mengerjakan hal bermanfaat lainnya. Dan terkait dari itu, saya sendiri sangat setuju bahwa perkembangan teknologi membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja. Seperti salah satunya dalam media sosial. Sebagaimana yang katakan Dina sebelumnya, media sosial adalah sebuah media online di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi blog yang meliputi jejaring sosial, wiki, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari media sosial ini adalah membuat interaksi secara tatap muka menurun, menyebabkan konflik, masalah privasi, membuat remaja rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, dan membuat munculnya kelompok-kelompok sosial di kalangan remaja tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.
Selain media sosial, perkembangan teknologi hiburan seperti acara televisi, internet, dan game juga memberikan dampak negatif bagi remaja, seperti yang dikatakan oleh Gus Hasra sebelumnya. Banyaknya konten negatif yang mengandung unsur-unsur pornografi, kriminal, kekerasan, hoax, dan gosip pada acara televisi, internet, game memberikan dampak buruk, mana dapat membuat remaja kecanduan yang akan membuatnya lupa akan waktu untuk mengerjakan hal yang bermanfaat seperti belajar, beribadah, dan beristirahat. Hal tersebut juga memberikan efek psikologi yang besar bagi remaja, di mana akibat kecanduan dapat membuat remaja lebih suka mengurung diri di kamarnya atau menyendiri yang membuatnya berempati pada dunia nyata. Maka dari itu saya tegaskan kembali, saya sangat setuju bahwa perkembangan teknologi ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial remaja dan lingkungan sekitarnya. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Untuk pembicara 3 tim oposisi, saya berikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai saat pembicara menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya pembicara 3 dari tim oposisi menegaskan bahwasanya tim oposisi tidak setuju bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sebelum memberikan benang merah dan mempertegas argumen pembicara 1 dan 2, pertama-tama saya akan menyanggah argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi yang kami rasa terdapat kekeliruan. Tim afirmasi mengatakan bahwa teknologi lebih banyak memberikan dampak negatif. Tentu saja saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Karena bagi yang berpikiran bahwa teknologi memberikan dampak negatif, itu artinya mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi sebagaimana yang mestinya. Karena kita ketahui bersama bahwa teknologi dikembangkan untuk tujuan kebaikan, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2, bahwa teknologi sebagai media sosial dapat dijadikan alat untuk berkomunikasi jarak jauh, yang dapat mempererat hubungan sosial. Dapat pula menghubungkan guru dan siswa dalam melakukan proses pembelajaran, sehingga kehidupan sosial remaja tetap berjalan dan tetap dapat berinteraksi dengan siswa lainnya. Selain itu, konten-konten dari media sosial ataupun acara televisi yang peduli terhadap sesama, misalnya acara berbagi, dapat meningkatkan rasa kepedulian pada diri remaja. Sedangkan teknologi yang dikembangkan dalam bentuk game dapat meningkatkan nilai-nilai kerjasama. Sebelumnya, tim afirmasi mengatakan game dapat membuat remaja kecanduan. Itu artinya orang tersebut tidak bisa memanfaatkan teknologi sebagaimana yang semestinya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial remaja. Karena bila dimanfaatkan secara bijak, teknologi dapat memberikan dampak yang positif. Jadi saya tegaskan bahwa teknologi tidak membawa dampak buruk apabila dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Dan sebaliknya, teknologi memberikan banyak manfaat, salah satunya bagi kehidupan sosial remaja. Maka dari itu, tim oposisi menolak mosi mengenai perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Terima kasih. Waktu telah habis. Baik, untuk penyimpul tim oposisi, saya berikan waktu untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, waktu yang diberikan 2 menit saat penyimpul menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kesimpulan dari tim posisi yaitu, tim posisi tidak setuju dengan mosi perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sebab masyarakat di masa globalisasi ini tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Hal ini karena hampir seluruh aktivitasnya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Hal ini selaras dengan tujuan dikembangkan teknologi untuk tujuan kebaikan. Maka dari itu, terdapat banyak manfaat teknologi untuk kehidupan sosial remaja. Namun, apabila ada orang yang menganggap bahwa teknologi memberikan dampak buruk, maka orang tersebutlah yang tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan teknologi terhadap kehidupan sosial remaja. Karena sebagai konsumen, kitalah yang seharusnya bisa memilah mana yang harus kita lakukan dan mana yang kita tidak seharusnya kita lakukan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa teknologi tidak memberikan dampak buruk apabila kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, dan sebaliknya teknologi memberikan dampak dan manfaat bagi kehidupan sosial remaja. Maka dari itu, kami tim oposisi dengan tegas menolak mosi bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Sekian dari kami, terima kasih. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Kepada penyimpul tim afirmasi, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, waktu diberikan 2 menit di saat penyimpul menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kesimpulan dari tim afirmasi adalah, tim afirmasi setuju dengan mosi perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja.
dikarenakan terdapat banyak dampak negatif yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Adanya teknologi hiburan seperti televisi, perlengkapan game, internet, atau media sosial dapat membuat para remaja lupa waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar dan beribadah. Adanya media sosial berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja dikarenakan dapat menjauhkan orang-orang yang sudah dekat, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, akan menimbulkan konflik, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain, dan sebagainya. Selain media sosial, perkembangan teknologi game dan gadget juga dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial remaja. Perkembangan game dan gadget dapat menyebabkan remaja kecanduan dan lupa waktu untuk belajar. Selain itu, remaja akan sulit bersosialisasi dengan teman sebaya dikarenakan kecanduan bermain game dan gadget. Anak remaja adalah anak yang sangat mudah terpengaruh ketika ia menyerap suatu informasi yang mungkin akan menerapkannya. Misalnya, terdapat banyak situs porno yang ada di internet, hal itu tentu buruk terhadap kehidupan remaja. Acara-acara televisi atau konten yang ada dalam media sosial yang terkadang tak layak untuk ditonton oleh para remaja, misalnya berita kriminal, kekerasan, acara gosip, dan lain sebagainya. Untuk itu, tim afirmasi setuju bahwa perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Waktu telah habis. Baik, terima kasih. Dari kedua tim sama-sama memiliki alasan yang kuat, jadi saya berikan kesempatan kepada Nodulen untuk menyampaikan atau menyimpulkan hasil debat hari ini. Silakan, saya persilakan. Baik, saya Zina akan menyampaikan kesimpulan dari debat pada hari ini. Perkembangan teknologi memunculkan berbagai macam dampak bagi kehidupan sosial remaja. Terdapat dampak negatif maupun dampak positif dari perkembangan ini. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa remaja di masa ini tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi. Dengan semakin majunya teknologi, mungkin bisa membuat anak menjadi lupa waktu, juga sulit berinteraksi secara tatap muka. Namun, dengan majunya teknologi juga dapat memperluas sosialisasi dan mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa ke negara-negara tetangga. Perkembangan teknologi memang memiliki banyak dampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Namun, apabila teknologi digunakan secara bijak dengan memilah mana baik dan buruknya, maka dampak negatifnya dapat dihindari. Kesimpulan yang saya ambil dari debat yang telah dijalankan pada hari ini adalah perkembangan teknologi dapat berdampak buruk bagi kehidupan sosial remaja apabila penggunanya tidak bijak dalam menggunakannya. Namun, perkembangan teknologi juga dapat berdampak baik bagi kehidupan sosial remaja apabila pengguna bijak dalam memilah dan bijak dalam penggunaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada debat hari ini. Debat Bahasa Indonesia putaran 4 telah selesai. Debat saya tutup. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.